Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kesetaraan. Hari ini saya Andrian Indra Permana sebagai host di TOS yaitu Time OWB Story. Kali ini kita akan membahas hal yang memang sangat luar biasa tentunya karena ini adalah perdana podcast dari TOS ini sendiri. Nah, tentunya saya di sini tidak hanya sendirian karena saya akan memperkenalkan bintang tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manfaat, apa itu dari latar belakang dan juga apa juga tujuan dari kegiatan TOS itu sendiri. Nah, manfaat dari Time OWB Story ini adalah untuk mengajak teman-teman OWB untuk dapat berkomunikasi dan juga bercerita, namanya Jet TOS ya, bercerita. Dan juga latar belakangnya adalah karena kita di zaman digital saat ini, kita juga menggunakan IT, kita menggunakan AI, kita juga sering harus bersama-sama dengan adanya teknologi yang sudah canggih. Jadi kita memanfaatkan hal-hal yang sudah ada. Setelah itu keseharian saya di sini sebagai tutor di salah satu PKBM juga yang sangat bangga yaitu PKBM Al-Fayat. Kali ini saya akan undang langsung bintang tamu hari ini yaitu ada Mas Lukman. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita langsung ke bintang tamu yang pertama ini ya. Karena nanti bintang tamu kedua, ketiga, keempat mungkin ada di episode yang lain. Jadi kita langsung ke bintang tamu pertama. Kita akan tahu nih, siapakah Mas Lukman itu? Oke, selamat pagi Mas Lukman. Selamat pagi Mas Boleh Andre. perkenalan kepada sahabat kesetaraan mungkin? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim, saya lahir di Sapang. Untuk usia saat ini ya 22. Itu aja. Oke, itu aja ya. Jadi namanya adalah Lukman Hakim. Lukman Hakim. Jadi namanya Lukman Hakim guys. Namanya Lukman Hakim, panggilannya Lukman. Lukman. Oke, Mas Lukman asli dari Madura. Madura. Nah, Mas Lukman di sini itu sebagai apa sih di PKBM Al-Fayat ini? Jabatannya sebagai apa? Di PKBM ini untuk saat ini saya memiliki jabatan sebagai Ketua WP Tahun? tahun 2024-2025. Oke, jadi menjabat sampai tahun ini ya, 2025 ya, 2024-2025. Benar. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang melatar belakangi Mas Lukman sendiri untuk bergabung di PKBM Al-Fayat ini apa? Sebenarnya kan saya di sini baru nih, saya kan baru di sini tahun 2023. Jadi masih belum tahu dari latar belakang teman-teman di sini itu apa. Jadi yang melatar belakangi Mas Lukman bergabung di PKBM ini itu apa? Sebenarnya karena alasan pendidikan dan juga pekerjaan juga. Kalau masalah pendidikan saya kalau jujur aja belum lulus sekolah SMP. Karena alasan tertentu dan juga karena pekerjaan memerlukan ijazah sekolahan yang SMP, SMA dan seterusnya itu membutuhkan itu. Jadi mau nggak mau saya harus sekolah lagi. Dan untuk beberapa alasan di situ memerlukan ijazah SMP, MA itu harus pakai ini itu ya, jadi harus sekolah lagi. Oke, kalau boleh tahu Mas Lukman dulu itu lulusan dari mana sekolahnya sampai bertemu dan juga decided untuk pilih PKBM Al-Fayat itu? Dulu saya di SMP di SMPN 1 Pengarengan di di Madura. Berhenti di kelas 9. Habis itu berhenti kagak melanjutkan sekolah. Sampai lulus ya itu, jadi kelas 9 stop di situ ya. Nggih. Terus? Habis itu pindah ke Banyuwangi ini ngikut ibu saya keluarga. Terus membantu orang tua saya kerja itu. Sampai membuka gudang. Sampai akhirnya dari saran kakak saya tiba di sini dan bersekolah di sini. Oke. Jadi saran dari kakak ya tentunya Mas Lukman masuk di sini awalnya. Iya, benar. Nah, tentunya saran dari kakak tersebut yang saya bingungin sekarang. Kakaknya itu tahu dari mana nih ada PKBM di sini yang notabene Mas Lukman sekarang tinggalnya di mana? Tinggalnya di Rogo Jampi. Di Rogo Jampi. Nah, Rogo Jampi kan memang lumayan jauh dari Kemiri. Iya. Nah, kakaknya itu tahu dari mana PKBM Al-Fayat sampai Mas Lukman bisa sampai sini itu.
Kakak saya itu kalau nggak salah di sini mempunyai teman kuliahnya kalau nggak salah. Karena kakak saya bilang, Dek, teman kakak ini punya kenalan di PKBM Al-Fayat ini, jadi mendingan kamu sekolah di sana aja gitu. Oh gitu. Ya. Oke, saya sudah mulai sedikit menangkap beberapa hal yang belum saya tahu sebenarnya. Karena yang saya tahu Mas Lukman ini adalah orang yang siswa yang aktif, juga sebagai ketua OWB juga ya. Mungkin belum tahu nih teman-teman OWB itu apa. Mas Lukman bisa jelasin ke teman-teman mungkin dari sahabat kesetaraan juga pengen tahu OWB itu apa sih sebenarnya? OWB itu organisasi warga belajar gitu, semacam mirip di sekolah. Nah, kalau di sekolah kan namanya OSIS, di kita PKBM ini namanya OWB. Oh gitu ya. Jadi organisasi warga belajar yang mana mereka itu memang punya organisasi sendiri secara struktural, gitu ya. Oke. Dari cerita Mas Lukman ini tadi, mungkin Mas Lukman punya kesibukan nih di luar dari sekolah itu sendiri. Yang mana sekolah di sini kan kita sekolahnya juga nggak sampai full dari Senin sampai Sabtu seperti sekolah-sekolah formal. Kesibukan dari Mas Lukman itu sendiri itu apa? Bisa dijelasin juga? Kesibukannya dari pagi itu saya membantu keluarga saya bekerja. Dari pagi sampai sore. Full malamnya ya waktu istirahat. Oke. Kalau boleh tahu orang tuanya Mas Lukman sekarang kerjanya apa? Pengusaha jual beli barang bekas. Yang base-nya ada di Rogo Jampi ya? Ya, benar. Oke, jadi kesibukannya juga membantu orang tua dan juga sekolah tentunya ya untuk mencari ilmu dan juga mencari jasa. Ya, tetap sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dampak plus dan minusnya sekolah di PKBM Al-Fayat. Nah, kalau dampak plusnya dulu ya. Iya dong, yang pasti. Yang lebih banyak kan plusnya dulu. Yang plusnya ini adalah gratis. Ingat guys ya, di tidak PKBM itu gratis ya. Gratis. Terus? Gratis dan ini tersedia cukup banyak ya mata pelajarannya, cukup lengkap. Apa aja coba kalau cukup lengkap Mas Lukman bisa menjelaskan. Kan sebagai ketua nih, mungkin menjelaskan mata pelajaran apa yang kamu sukai, yang tidak kamu sukai, maybe ada apa. IT, terus tari tradisional. Oke, tari. Musik tradisional. Musik. Terus ada hidroponik yang dimana saya baru dengar ya. Terus ada kreasi kerajinan tangan. Oke. Keterampilan. Iya, keterampilan itu. Terus apa lagi? Dan bulu tangkis. Bulu tangkis, buat olahraga ya? Iya. Bulu tangkis. Itu saja sih yang saya buat tahu. Jadi teman-teman di PKBM Al-Fayat itu sebenarnya banyak sekali dan juga memfasilitasi teman-teman dari OWB dan juga warga belajar dari berbagai aspek. Karena di PKBM ini tidak hanya pembelajaran formal saja, tapi mereka juga diberikan pendidikan tentang hal-hal yaitu membuat skill mereka untuk bertumbuh seperti itu ya Mas Lukman ya. Salah satunya adalah membuat buket, kayak gitu kan adalah pembuatan skill yang memang nantinya diajarkan dan diasah. Seperti musik tradisional, itu juga kegiatan yang akan diasah setiap harinya. Mas Lukman juga ikut musik tradisional? Ya, ikut. Tertarik nggak? Alhamdulillah tertarik. Tertarik ya, oke. Oke, itu kalau plusnya. Kalau minusnya apa? Kalau minusnya menurut saya pribadi ya, let's see ruangannya terbatas. Oke, ruangannya terbatas. Terus untuk saat ini belum ada di pikiran saya. Masih itu aja sih. Only one ya? Iya. Oke, minimnya tempat yang terbatas. Insya Allah kita kan sudah mau punya gedung baru nih, yang mana nanti pembelajaran buat teman-teman warga belajar lebih nyaman lagi. Yang mana kita minta doanya dan juga support untuk pembukaan gedung baru kita nanti dapat dilancarkan segala kegiatan dan juga pembelajaran kita nantinya. Let's see ya. Mari. Oke, menarik. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah pandangan kamu tentang PKBM sebelum dan sesudah. Jadi apa sih di mindset kamu sebelumnya daftar di sini
dan sampai sekarang di detik ini kamu udah berapa tahun di sini? Udah setahun lebih kayaknya. Setahun lebih ya? Oke, setahun lebih. Jadi pandangan kamu sebelum dan juga sesudah masuk di PKBM yang ada di mindset kamu. Oke. Nanti aku juga akan menjelaskan nih di mindsetku kayak gimana, nanti kita tukar pikiran di sini. Boleh. Coba. Kalau sebelum masuk di sini saya berpikiran PKBM itu kayak apa ya? Aku nggak tahu karena ini pertama kali saya baru tahu ada pendidikan baru gitu. Terus setelah masuk gabung di sini baru gabung, kayak gini, kayak hampir sekolah biasa, tapi nggak terlalu formal juga. Kayak orang kuliah gitu, iya. Pas sudah beberapa tahun lagi, pas setelahnya itu, setelah tahu PKBM kayak gini, ya bagus ini buat anak-anak atau warga-warga belajar ini yang putus sekolah. Oke, putus sekolah. Betul sekali. Mas Lukman pengen tahu nggak alasan aku sebelum dan sesudah bergabung di PKBM itu? Boleh banget. Boleh banget ya? Ya. Jadi gini, PKBM menurut saya ini adalah salah satu platform atau sekolah non formal yang mana mereka ini PKBM ini adalah suatu tempat yang memang untuk teman-teman warga belajar untuk dapat menuntut ilmu sama seperti sekolah formal pada umumnya. Tapi yang saya lihat di sini karena banyaknya warga belajar ini yang susah untuk bercerita, untuk dapat menceritakan kesehariannya. Jadi saya itu setelah saya datang dan bergabung di sini, saya melihat warga belajar di sini tuh memiliki banyak background yang berbeda-beda. Yang mana nantinya saya itu ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk teman-teman, maybe untuk warga belajar dan juga orang di sekitar saya. Jadi saya juga bersyukur saya ada di sini di tengah-tengah PKBM Al-Fayat ini di naungan Yayasan KFK Maulana. Bersyukur sekali bertemu dengan Mas Lukman dan juga teman-teman yang lain di sini. Boleh tepuk tangan dulu? Itu sedikit dari saya. Karena di sini saya ingin menceritakan tentang Time OWB Story. Jadi saya lebih fokus ke Mas Lukman, oke? Oke. Kalau dari Mas Lukman nih, keunggulan PKBM menurut Mas Lukman itu apa? Let's see keunggulannya ya. Apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, pendidikannya gratis dan ini tidak dipungut biaya sama sekali ya. Oke. Saya tekankan. Terus ada beasiswa. Dan juga untuk sekarang sih hanya itu yang saya pikirkan. Oke. Jadi Mas Lukman di sini juga dapat beasiswa? Ya, dapat beasiswa. Beasiswa apa kalau boleh tahu? Beasiswa gaya hidup kayaknya namanya. Beasiswa? Gaya hidup. Kalau itu ada namanya, tapi saya lupa. Oke. Jadi sama guys, jadi meskipun kita di sekolah non formal, kita itu juga dapat beasiswa sama sekolah formal biasanya. Karena kita juga ada di naungan di Dinas Pendidikan ya, seperti itu. Menurut sudut pandangmu nih, kelulusan dari PKBM nanti itu dapat berpengaruh nggak di masyarakat? Karena orangnya punya mindset yang berbeda-beda nih tentang lulusan PKBM. Karena orang taunya kan kejar paket C. Jadi berpengaruh di masyarakatnya itu seperti apa? Berpengaruh karena di sini kan kita diasah dengan skill ya, soft skill yang berguna buat pendidikannya yang pengen dicapai nanti atau langsung bekerja. Bisa melanjutkan ke universitas yang diinginkan atau bisa langsung kerja tempat kerja yang diinginkan gitu, Mas. Oke. Jadi sebenarnya sudut pandang ini banyak ya yang dilihat ya. Jadi sudut pandang untuk kelulusan, bisa bergabung langsung di universitas, maybe bergabung dapat berkontribusi di setiap rumah-rumah atau tempat lokasi kamu tinggal, seperti itu ya. Kalau boleh saya tambahin itu, ini seperti kayak bekal untuk pendidikan. Nah, betul sekali. Karena di mana sekolah itu adalah kita memberi bekal. Contohnya Mas Lukman ini adalah gelas kosong nih, kita isi dari soft skill, dari pembelajaran, dari kegiatan-kegiatan yang mana nanti Mas Lukman dapat mengorganize atau memanage kegiatan-kegiatan yang ada di PKBM untuk dapat diimplementasikan di luar seperti apa, seperti itu. Benar. Seperti itu kira-kira. Nah, sebenarnya Time OWB Story ini banyak sekali ya Mas Lukman ya. Untuk teman-teman warga belajar ini banyak sekali. Tapi di first edisi hari ini kita akan isi dengan cerita dari Mas Lukman sendiri. Karena Mas Lukman ini menurut saya a very inspiring buat saya. Karena Mas Lukman di umurnya 22 tahun, dia juga
kesibukannya juga bekerja dan juga membantu orang tua, tapi dia tidak memutus kemungkinan untuk belajar di PKBM Al-Fayat. Seperti itu. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Oke, kita akan berlanjut lagi di episode kedua nantinya dengan Time OWB Story yang kedua. Dengan siapakah nanti saya bertemu di Time OWB Story keduanya. Let's see kalau kata Mas Lukman ya. Ya, Let's see. Oke, kita tutup di sini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.